Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya iklan yang dulu kita lihat di koran sekarang bisa nongol jadi notifikasi di HP kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas evolusi dunia marketing. Dari yang cuma pakai pamflet sampai sekarang pakai bot canggih. Seru banget kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari sejarahnya dulu, terus kita bandingin yang tradisional sama yang digital. Habis itu kita intip alat-alat tempur di dunia digital, lihat contoh-contoh di bisnis beneran, dan terakhir kita coba nebak apalagi ya yang bakal muncul. Langsung aja kita mulai. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Evolusi pemasaran. Ini kayak perjalanan waktu, kita bakal lihat gimana semuanya bergeser. Dari kertas koran yang bisa kita pegang, ke piksel-piksel di layar yang non-stop kita liatin tiap hari. Nah, coba lihat timeline ini. Setiap titik di sini tuh revolusi loh. Dulu ada mesin cetak, yang bikin pesan bisa disebar massal untuk pertama kalinya. Terus, muncul radio dan TV, ruang keluarga kita jadi kayak bioskop iklan, dan puncaknya, internet. Ini bukan cuma ngubah aturan main, tapi benar-benar bikin lapangan permainan yang baru sekali. Dan ini nih kuncinya. Yang paling penting itu bukan cuma alatnya yang ganti, tapi cara berpikirnya. Dulu marketing itu cuma soal, nih produk saya bagus, beli dong. Terus bergeser jadi, kami paham kok apa yang kamu butuhin. Sampai akhirnya jadi, nilai-nilai kita sama loh. Nah, marketing 4.0 dan 5.0 itu, ya saat semua pemikiran ini dibawa ke dunia online. Teknologi dipakai justru buat bikin kita makin nyambung secara manusiawi. Nah, evolusi tadi akhirnya menciptakan dua kubu besar di dunia marketing. Kita kenal sekarang sebagai tradisional dan digital. Yuk, kita bedah apa aja bedanya? Oke, pemasaran tradisional. Ini yang dari dulu kita udah akrab banget lah. Iklan di TV, majalah, atau baliho segede gaban di jalan. Ini tuh kayak pakai toa atau megafon, teriak satu pesan yang sama ke semua orang, berharap aja ada yang nyangkut. Sekarang, coba bandingin sama iklan yang muncul di HP Anda hari ini. Iklan yang kayaknya bisa baca pikiran kita kan? Video yang bisa langsung kita kasih komentar, kita share. Nah, ini bukan lagi pakai toa, ini tuh ngajak ngobrol, percakapan dua arah. Itulah esensi dari pemasaran digital. Tabel perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Dari yang tadinya teriak ke semua orang, sekarang jadi ngobrol personal. Dari yang tadinya nembak pakai shotgun, harapannya ada yang kena, sekarang jadi pakai sniper, tepat sasaran. Dan yang paling penting, semuanya bisa diukur. Oke, jadi isinya apa aja sih kotak peralatan digital ini? Penasaran kan? Yuk kita bongkar sama-sama, kita lihat senjata-senjata andalan para marketer zaman now. Pertama, ada SEO. Gampangnya, ini adalah cara gimana website kita bisa nangkring di halaman satu Google tanpa bayar. Kuncinya bukan duit, tapi konten yang super relevan dan website yang sehat secara teknis. Jadi, pas orang nyari, Google mikir, nah ini jawaban terbaiknya. Nah, kalau SEO punya saudara kembar namanya SEM atau Search Engine Marketing. Kalau SEO itu jalur organik, SEM ini jalur tol. Kita bayar biar website kita langsung muncul di paling atas sebagai iklan. Hasilnya instan, tapi ya siapin aja budgetnya. Selanjutnya, social media marketing. Ini bukan sekedar upload foto sama video ya. Ini soal membangun komunitas. Bisa lewat challenge TikTok yang viral, thread bermanfaat di X, atau iklan di Instagram yang sasarannya spesifik banget sampai ke hobi kita. Dan peralatannya masih banyak lagi loh. Ada konten marketing yang ngasih kita artikel atau video tutorial berguna, ada email marketing yang ngirim penawaran langsung ke inbox kita, dan tentu mobile marketing yang nargetin kita lewat HP yang nggak pernah lepas dari tangan kita ini. Oke, teori cukup. Sekarang, bagian paling seru. Kita lihat gimana semua alat tadi dipakai di dunia nyata. Contoh-contoh bisnis yang mungkin kita alami sendiri tiap hari. Bayangin deh, Anda lagi pengen ngopi, terus buka Google dan ngetik kedai kopi terdekat. Nah, kenapa ke warung kopi kecil favorit Anda bisa muncul di paling atas, ngalahin brand besar? Itu dia kekuatan SEO. Mereka menangnya bukan karena duit, tapi karena paling relevan buat Anda saat itu. Terus, ingat kan challenge-challenge viral di TikTok? Itu contoh keren dari social media marketing. Brand yang pintar itu udah nggak jualan produk doang. Mereka menciptakan momen, bikin heboh satu negara. Mereka bangun komunitas, dan ujung-ujungnya dapat promosi gratis, bernilai miliaran rupiah. Ya dari kita-kita juga yang ikutan. Satu lagi contoh canggih. Pernah nggak pas lagi keluar dari venue konser atau stadion, tiba-tiba dapat notif dari aplikasi ojek online, diskon 20% buat pulang?
Nah, itu dia mobile marketing yang super pinter. Pesan yang pas, di lokasi yang pas, di waktu yang paling pas. Keren banget kan? Oke, kita udah lihat perjalanannya dari zaman dulu sampai sekarang. Pertanyaannya, habis ini apa lagi? Kemana arah marketing selanjutnya? Well, jawabannya masa depan itu sebenarnya udah ada di sini. Para pakar tuh udah ngomongin soal marketing 6.0. Ini adalah era di mana dunia nyata dan dunia digital bakal makin nyatu, makin gak ada batasnya. Coba bayangin, kita bisa nyobain kacamata baru lewat kamera HP, atau papan iklan di jalan yang bisa ngobrol sama kita. Wah, gokil sih. Dan ini nyambung lagi ke timeline di awal tadi. AI atau kecerdasan buatan jadi motor penggeraknya. Perubahannya jadi jauh lebih cepat dari yang udah-udah. Dari sekedar bantuin bikin draft email sampai nganalisis jutaan data dalam hitungan detik, AI ini udah kayak copilot wajib buat semua marketer. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang bikin mikir. Kalau AI makin pinter, marketer di masa depan itu manusia atau mesin ya? Kalau data dan otomatisasi udah dipegang mesin, apa dong tugasnya manusia? Mungkin kreativitas, empati, dan sentuhan manusia itu yang nggak akan pernah tergantikan. Gimana menurut Anda? Mungkin jawabannya ada di kolaborasi keduanya. Terima kasih sudah menyimak.